Kembali lagi di Anyus Malam, pemirsa. Oknum anggota TNI yang membantu selebgram Rachel V-nya kabur dari karantina ini dinonaktifkan dari Satgas COVID-19. Untuk menelusuri lebih lanjut kasus ini, pihak TNI kini tengah memeriksa seluruh anggotanya yang bertugas di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. Oknum anggota TNI berinisial FS dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota Satgas COVID-19. FS diduga membantu selebgram Rachel V-nya kabur dari karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. Tidak menutup kemungkinan FS bisa dijatuhi hukuman pidana militer. Untuk menelusuri kasus ini lebih lanjut, pihak TNI kini tengah memeriksa seluruh anggotanya yang bertugas di Wisma Atlet Pademangan. Memang kita sekarang melakukan pemeriksaan pada seluruh tenaga pengamanan yang terkait dalam arti dari kasus kejadian yang kemarin. Sehingga diharapkan kita akan dapat memperoleh data-data. Memang pada awal ini tersebut satu orang oknum, namun apabila nanti ada keterlibatan yang lain, ya nanti akan kita sesuaikan dengan proses hukum yang ada. Selebgram Rachel V-nya jadi sorotan karena kabur dari Wisma Atlet Pademangan saat baru 3 hari menjalani karantina sepulang dari luar negeri. Padahal seharusnya karantina dilakukan selama 8 hari. Setelah berita ini viral, Rachel pun meminta maaf kepada pengikutnya di akun Instagram pribadinya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta penegak hukum mengusut tuntas kasus pelanggaran karantina agar tidak terulang lagi. Karantina kesehatan itu kan bukan buat kepentingan dia sebenarnya, tapi buat kepentingan masyarakat juga. Kalau dia terus kemudian melanggar itu kan dia memberikan resiko ke publik, ke masyarakat. Itu suatu pelanggaran yang harusnya jangan dilakukan, sangat-sangat selfish. Jika benar-benar terbukti kabur, Rachel terancam sanksi pidana 1 tahun penjara karena melanggar kewajiban karantina usai pulang dari luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kekhawatiran pelaku pariwisata tak kunjung hilang meski Bali telah dibuka untuk turis mancanegara. Pengusaha pariwisata berharap pemerintah melonggarkan syarat masuk bagi wisatawan untuk meningkatkan minat pengunjung. Pemerintah resmi membuka kembali pariwisata Bali bagi turis mancanegara. Namun keputusan ini tidak serta-merta menghapus kegelisahan pelaku pariwisata di pulau ini. Meski menyambut gembira, pelaku usaha perhotelan di kawasan Kuta misalnya menyayangkan beberapa syarat kunjungan wisata asing yang dinilai memberatkan. Di antaranya masa karantina selama 5 hari dan harus memiliki asuransi senilai 100.000 US dollar atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Mereka khawatir syarat yang ditetapkan pemerintah bisa memberatkan turis hingga enggan mendatangi Pulau Dewata. Yang baru dibuka kan 18 negara, salah satunya umpamanya Jepang. Kita karantina sekarang sudah dikurangi menjadi 5 hari. Kemudian kalau kita ngomong market Jepang, mereka traveling biasanya 4 hari atau 3 malam. Kalau mereka datang ke Bali karantina 5 hari, kemungkinan mereka berpikir lagi. Karena apa? Dia ke Bali, jas untuk karantina. Pemerintah daerah menyatakan syarat kunjungan wisatawan ditetapkan untuk mencegah masuknya varian COVID-19 dari luar negeri ke Bali. Hanya satu sisi dari aspek bisnis semata, memang wisatawan itu akan menginginkan tidak di karantina kan, kalau kita hanya berpikir satu sisi. Tapi kita pemerintah kan tidak bisa hanya dari aspek bisnis semata ya. Juga kita harus berpikir dari sisi yang lain adalah dari sisi kehati-hatian terhadap kesehatan ini. Hingga kini pemerintah masih terus mencari formulasi aturan yang tepat terkait pemberlakuan masa karantina bagi turis asing. Diharapkan dengan dibukanya kembali penerbangan internasional ke Bali bisa menggerakkan sektor pariwisata di wilayah itu dan meningkatkan ekonomi rakyat. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sejumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, petugas ekstra hati-hati saat menyuntikkan vaksin. Ditensi ya Mas, dicek kesehatannya ya Mas.
Sejumlah petugas Satgas COVID-19 Desa Pager Jurang, Musuk, Boyolali, Jawa Tengah mendatangi satu persatu rumah warga yang masuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa ODGJ untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Menjaga hal tidak diinginkan dalam melakukan vaksin kepada ODGJ, petugas harus ekstra hati-hati dan membutuhkan waktu untuk menenangkan terlebih dahulu sebelum menyuntikkan vaksin COVID-19. Vaksinasi ODGJ dilakukan guna memastikan bahwa warga di lereng Gunung Merapi yang berusia 12 tahun ke atas sudah mendapatkan suntikan vaksinasi tanpa kecuali. Di Desa Pager Jurang sendiri setidaknya ada 6 ODGJ dan hingga saat ini capaian vaksinasi di desa tersebut sudah mencapai lebih dari 91% atau 858 warga yang sudah tervaksin dari total warga yang berusia 12 tahun ke atas sebanyak 940 jiwa. Prinsipnya bahwa semua warga termasuk ODGJ adalah warga yang perlu kita lindungi di bidang kesehatan. Jadi pencapaian di Pager Jurang sendiri sampai dengan hari ini sudah mencapai sekitar 91% yang tervaksin. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah hingga Jumat pagi capaian vaksinasi sudah mencapai 78%. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, air bersih di sebagian wilayah di Indonesia masih sulit didapat. Salah satunya di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah. Satlantas Polres Boyolali Bayangkari Boyolali bersama MNC Peduli mengirimkan 7 tangki air untuk membantu warga mencukupi kebutuhan air bersih. Kesulitan mendapatkan air sudah mulai dirasakan warga Desa Kedung Rejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah. Memasuki musim kemarau, warga harus menempuh jarak 2 km untuk mendapatkan akses air bersih dengan harga yang sangat mahal. Kesulitan yang dialami warga desa mulai sedikit teratasi setelah Satlantas Polres Boyolali, Bayangkari Boyolali, bersama MNC Peduli mengirimkan 7 tangki air bersih untuk mencukupi kebutuhan warga. Mulai dulu ini sampai sekarang ini memang air bersih berkurang Bapak ini. Semoga bantuan ini bisa manfaat kepada masyarakat yang terpencil ini. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya bantuan air bersih dan sembako dari kami, Satlantas Polres Boyolali bekerjasama dengan Bayangkari, Polres Boyolali juga MNC Peduli, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk masyarakat di masa pandemi ini. Selain memberikan air bersih, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian masker untuk mengkampanyekan disiplin prokes dan sembako untuk warga desa yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. 11 santri tewas tenggelam saat mengikuti kegiatan susur sungai di Ciamis, Jawa Barat. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.